Kamu ngapain masih di sini? Alisa, udahlah. Apa salahnya Yasmin di sini? Kita fokus aja sama kesembuhan Papa ya. Ya apa fungsinya dia sini? Aku tanya. Apa kepentingan dia di sini? Dia bukan bagian dari keluarga kita, bukan bagian dari keluarga Cakradinata. Ini urusan keluarga. Tapi tetap, kamu harus jaga sikap kamu, Alisa. Jangan nyalain aku dong, aku nggak salah. Dek, udah dong Dek. Gimana pun juga kan Yasmin itu udah nolongin Papa. Aku nggak mau tahu. Dia bukan bagian dari keluarga kita. Dia nggak ada urusan di sini dan nggak ada fungsinya juga di sini. Saya minta maaf, Mbak. Pak Rangga, Dr. Romeo. Memang mungkin seharusnya memang bukan saya ada di sini. Kalau begitu saya permisi dulu ya. Dari tadi kayak inisiatif pergi. Dek, udah cukup Dek. Maaf. Yasmin. Yasmin. Aku mau berterima kasih sama kamu. Karena kamu udah bantuin aku bawa Papa sampai ke rumah sakit. Sama-sama, Dok. Apa-apaan sih? Pakai perhatian segala sama Yasmin. Romeo. Apaan sih kamu? Lagi-lagi Romeo yang selalu ngasih perhatian sama Yasmin. Aku nggak boleh lengah. Tapi untuk sekarang, aku harus pikirin dulu keadaan Papa. Suster, nyalakan alat AED-nya. Baik, Dok. Irama jantung pasien semakin cepat, Dok. Lakukan tindakan sekarang. Baik, Dok. Suster, tolong atur energinya di 200 joule. Baik, Dok. Romeo, Papa gimana? Penyakit jantung Papa kambuh, Ma. Mama tahu kan dulu kan Papa emang ada darah tinggi, tapi setelah dicek ternyata ada kolesterol dan lain-lain. Mungkin ini juga yang bikin kondisi jantung Papa semakin parah. Ya mah, dan memang harus ada dokter yang benar-benar menangani khusus untuk Papa. Dek, kamu gak usah khawatir ya. Kakak yakin kok, Papa pasti akan baik-baik aja. Berarti Papa harus diingetin tentang kesehatannya. Ya, dan lebih baik juga kita berdoa bersama-sama untuk kesembuhan Papa. Romeo, aku takut banget, Romeo. Alisa, udah, kamu tenang ya. Kamu gak usah takut. Dokter pasti akan ngelakuin yang terbaik. Udah tenang aja. Papa harus kembali sehat. Papa harus tetap hidup. Supaya Papa bisa melihat aku sukses. Dan aku akan berhasil buktiin ke Papa kalau aku nggak sepayah yang seperti Papa kira. Dok, bagaimana keadaan pasien? Udah sadar? Kami
Kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Tapi sampai saat ini, Pak Baskara belum sadarkan diri dan kondisinya semakin menurun. Dokter, tolong dokter. Lakukan apapun juga supaya suami saya cepat sadar. Ya dokter ya? Baik Bu, terkait hal ini kami akan selalu terus berusaha untuk yang terbaik Bu. Dan dalam hal ini kami selalu butuh dukungan doa dari pihak keluarga agar semuanya berjalan dengan lancar. Iya dok, pasti kami semua akan mendoakan papa. Baik, kami selalu mengupayakan yang terbaik. Saya mohon izin, saya permisi dulu. Gimana Ma, aku takut papa kenapa-napa. Tenang aja sayang. Papa itu orang kuat. Pasti papa bisa melewati ini semua. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Aku mohon padamu, berilah kesembuhan untuk Papa. Walaupun beliau orang tua angkatku, tapi beliaulah yang membesarkan, menyayangi, mendidik, dan melindungiku sejak aku kecil hingga sekarang. Beliau bahkan menyayangi aku melebihi ayah kandungku. Ya Allah, tolong kasih aku kesempatan untuk membalas semua kebaikan Papa. Aku mohon padamu, jangan ambil nyawa Papa sebelum aku bisa membahagiakan Papa. Amin ya Rabbal Alamin. Subhanallah, Subhanallah, Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Kondisi jantung pasien sudah mulai membaik, Dok. Pak, Bapak. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Hai. Ini Mama.
Kalian lagi ngapain? Kamu gak kangen sama aku? Hei, apa? Mau keluar ya? Mau keluar mau main sama aku ya? Ya, sini. Sini main sama aku. Yas, udah pulang? Ya ampun, Mbak Dia seneng banget kalau Yasmin cepet pulang gak lembur. Iya, ini pekerjaannya cepat selesainya. Tapi di rumah baik-baik aja kan? Atau tadi Mbak Dia keluar, Mbak Dia ngeliat ada orang yang mencurigakan lagi nggak? Enggak, Mbak Dia nggak keluar, 1 harian di rumah aja. Lagi juga mau beli apaan keluar? Kan bahan-bahan semua ada di kulkas, bahan makanan udah cukup lengkap. Cuma tadi Mbak Dia tuh agak heran loh. Mbak Dia pikir itu ada maling, ternyata kucing masuk ke kamar kamu. Kucing? Iya, lain kali kamu tuh ditutup dong jendelanya kalau mau pergi. Tumben kucing bisa masuk. Ya Mbak Dia sih nggak terlalu ngelihat kucingnya itu karena udah kabur. Cuman Mbak Dia lihat tuh lampu yang di meja tuh jatuh, rusak. Aku lupa kunci tadi ya? Pas aku keluar kerja. Ya mungkin. Lagi ngapain? Ini tadi Mbak Dia tuh habis bersihin frame-frame foto yang kamu suruh itu loh. Ini kan sekarang udah bersih nih. Tapi kalau misalnya ditumpuk sama kardus biasa kayaknya rusak deh. Mendingan pakai kardus khusus, ya kan? Jadi kalau misalnya pakai kardus khusus kan aman. Sini Mbak Dia. Lagi juga Yas, ngapain sih pakai ditaruh di kardus? Dipajang aja sih. Jadi kan Mbak Dia bisa ngeliat fotonya Bu Rati kalau kangen gitu loh. Kayak gini loh Mbak Dia. Ingat nggak pas rumah kita kemalingan? Orang itu kan nyari foto kan, dan mereka ngambil foto ayah sama ibu. Aku takut banget akan kejadian kayak gitu lagi. Aku takut masih ada orang yang mata-matain kita. Jadi lebih baik kita simpan aja dulu. Karena kita nggak tahu orang itu kalau bisa sampai nemuin, jadi dia tahu dong kalau aku anaknya Rati. Ya juga sih. Ya udah kalau begitu Mbak Dia cari dulu deh kardus atau box yang bagus untuk menyimpan foto-foto ini ya.